Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas H1 Manajemen dengan NPM 10 12 06 82. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu ekonomi dengan tema daya beli masyarakat menurun atau masih belum terangkat. Dapat kita ketahui, selama pandemi COVID-19 dari tahun kemarin hingga tahun sekarang, yakni tahun 2020 sampai 2021, daya beli masyarakat mengalami penurunan yang masih belum teratasi secara maksimal sampai saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa daya beli masyarakat masih belum terangkat. Kenaikan indeks harga konsumen pada April 2021 dinilai lebih didorong oleh permintaan musiman di tengah Ramadan. Peningkatan mobilitas belum sebanding dengan kenaikan konsumsi atau belanja masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan indeks harga konsumen atau inflasi pada April 2021. Inflasi bulanan tercatat 0,13% lebih tinggi dibandingkan 2 bulan sebelumnya, yakni 0,1% dan 0,08%. Inflasi antara lain didorong kenaikan harga bahan pangan yang permintaannya bisa meningkat pada bulan Ramadan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS Setianto di Jakarta pada Senin tanggal 3 bulan 5 2021 kemarin menyebutkan inflasi inti bulanan pada April 2021 mencapai 0,14%, melonjak dibandingkan dengan Maret 2021 yang deflasi 0,03%. Namun, tren tahunannya menunjukkan inflasi April 2021 sebesar 1,18%, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 1,21%. Begitu ujarnya. Berdasarkan pengeluaran masyarakat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi tertinggi, yakni 0,05%. Inflasi pada kelompok pengeluaran ini mencapai 0,2% dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Adapun komoditas yang menyumbang inflasi di kelompok ini antara lain daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, anggur, pepaya, ikan segar, ayam hidup, dan apel. Menurut Setianto, daging ayam ras menyumbang inflasi tertinggi, yakni 0,06% dibandingkan dengan komoditas yang lainnya. Terutama hal ini dikarenakan kenaikan harga jagung pakan. Menurut ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambi Jantoro, ada sedikit sinyal yang menunjukkan pemulihan daya beli masyarakat, tetapi sinyalnya belum signifikan. Faktor musiman Ramadan Lebaran lebih dominan dalam struktur inflasi April 2021. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Muhammad Faisal, berpendapat pergerakan inflasi inti menunjukkan laju konsumsi masyarakat masih lambat. Biasanya atau sebelum pandemi COVID-19 ini, permintaan pada Ramadan mampu menggerek harga dan mendorong inflasi. Sebagai contoh, survei pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Meskipun kunjungan ramai, rata-rata penjualan mereka
tidak sampai 1/10 dari kinerja Ramadan pada tahun-tahun sebelum pandemi. Padahal, data mobilitas masyarakat menunjukkan pergerakan masyarakat hampir mendekati situasi normal sebelum pandemi COVID-19 ini. Hal ini menunjukkan peningkatan mobilitas warga tidak sebanding dengan kenaikan konsumsi. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional senilai 553,09 triliun rupiah. Anggaran difokuskan pada 4 aspek, yaitu kesehatan 104,7 triliun rupiah, perlindungan sosial senilai 150,96 triliun rupiah, program prioritas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah senilai 141,36 triliun rupiah, serta dukungan usaha mikro kecil dan menengah dan korporasi senilai 156,06 triliun rupiah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alokasi anggaran diputuskan hampir setara dengan realisasi tahun 2020, yakni senilai 579,78 triliun rupiah. Kebijakan ini mempertimbangkan pandemi yang belum akan tertangani sampai vaksinasi selesai. Analisis data dari Kontinum Data Indonesia Muhammad Azam dalam diskusi yang digelar Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF dan Kontinum memaparkan analisis Mahadata yang dikumpulkan menunjukkan indeks konsumsi naik 17% sejak awal Ramadan 2021. Sebaliknya, indeks pendapatan justru menurun 10%. Indeks tersebut diolah dari 1.204 juta pembicaraan yang melibatkan 934.671 akun selama 1-25 April 2021. Dari 8 kelompok komponen tersebut, konsumsi yang meningkat adalah komponen pakaian yang naik 47% dan kebutuhan rumah tangga yang naik 18%. Konsumsi pakaian dinominasi oleh belanja produk mode secara daring, sedangkan komponen kebutuhan rumah tangga berasal dari perabotan penunjang kerja dari hunian. Akan tetapi, di sisi pendapatan terjadi penurunan pada komponen kesempatan, bekerja sebesar 18%. Komponen lain yang menurun terdiri dari gaji dan bonus serta investasi. Investasi menurun karena dari pembicaraan yang didapat dari sosial media, banyak yang mengatakan dana darurat lebih penting saat ini, kemudian masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Baik, sekian pemaparan terhadap daya beli masyarakat yang masih belum terangkat sampai saat ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.